semuanya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sadayana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi membawa keberkahan bagi kita khususnya dan PT Dinaplas umumnya, baik yang membacakan maupun kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Melanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu acara sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua PUK SPSI PT Dinaplas Jatake. Kepada beliau Bapak Budi Sawono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya nabiyullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ustadz yang berkenan hadir, mungkin nanti bisa memberikan pencerahan terhadap kami. Ya beginilah Pak Ustadz, bahwa mungkin Pak Ustadz pernah kita undang belum masukin? Udah belum ya? Pernah ya? Dulu kan di bawah. Ucapan terima kasih juga untuk Bapak Johannes Darmawan yang kita lebih akrabnya manggilnya Pak Jo. Barangkali ada teman-teman karyawan yang belum kenal dengan Pak Jo. Ada yang belum kenal gak? Beliaulah Pak Jo yang selama ini kalau saya bekerja di sini itu yang saya rasakan baru pertama kali ada. Waktu itu Pak Jo sebagai brand manager rasa serikat. Kenapa saya bilang itu? Setiap ada kegiatan serikat, Pak Jo itu nggak pernah selalu mendukung ya. Terima kasih Pak Jo, kita doakan mudah-mudahan
Pak Jo senantiasa diberikan kesehatan, amin ya Rabbal alamin, dan masih bersemangat untuk memimpin kita khususnya di DP2 ini. Kapal DP2 masih menjadi nakoda. Bahkan saya berharap sih kalau hari ini ada Pak Rudi, saya minta ke Pak Rudi, Pak Rudi bisa nggak Pak Jo itu di DP2 sampai pensiun gitu, maksud saya begitu sih. Dan ditambah satu lagi, ada sebenarnya sih kalau Pak Andri teman-teman udah tahu semua ya, beliau termasuk sahabat saya juga. Saya sebenarnya gak enak sahabat tapi jadi atasan juga, atasan tapi nggak bisa naikin gaji juga. Terima kasih juga untuk Pak Andri, dan mudah-mudahan kehadiran Pak Andri kembali ke DP2 itu menjadi angin segar ya untuk Pak Jo mengendalikan kapal Dinaplas ini yang notabene ini kapal paling tua ini. Kalau menurut saya sih, saya pribadi ini bukan memuji Pak Jo ya. Kalau bukan Pak Jo kayaknya nggak kuat nih kalau DP2 itu. Makanya mudah-mudahan kehadiran Pak Andri di sini memperkuat formasi kita, terus menjadikan DP2 itu profit setelah ini ya. Kalau ini mungkin bulan ini nggak profit karena potong dari libur. Setelah Lebaran kita sama-sama berdoa mudah-mudahan DP2 profitnya meningkat, amin ya Rabbal alamin. Apalagi doa-doa dari teman semua, ada saya sih pengen aminnya dari anak yatim. Biasa doa amin dari anak yatim itu dikabulkan, amin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih khusus untuk panitia yang di sela-sela kesibukan jobnya di produksi, di sela-sela menahan lapar dan haus, tapi masih sempat kita bekerja keras untuk akhirnya hari ini di tempat yang indah ini. Sebenarnya ini menurut saya indah, tapi sederhana tapi indah. Bahkan saya nggak tahu Pak Jo mungkin sebelumnya pernah kesini atau belum, nggak tahu. Kenapa acara itu dibikin di sini? Saya berharap sih di sini ada harmonisasi antara manajemen dengan karyawan. Dan selama ini kan di Deko 2 itu kan ruangnya seperti apa, biar manajemen tahu dan karyawan yang di belakang pun tahu gitu, bahwa kurang lebihnya waktu itu di sini kan belakangan banyak jinnya di situ. Terus kita bersihkan dengan alasan kita harus sholat Jumat harus di perusahaan atau di pabrik, karena alasan pandemi ya, akhirnya disetujui. Dan mudah-mudahan setelah hari ini Pak Jo atau Pak Andri melihat di sini, beliau akan memberikan izin untuk tempat ini sebagai tempat kita berdoa ya. Kalau keyakinan saya nggak bisa dipungkiri, selama kita pandemi masih bisa bertahan, salah satunya adalah doa-doa kita di tempat ini yang ada di kabel. Percaya nggak? Percaya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi di sini sekaligus tempat untuk kita berdoa, kita bekerja, tapi masih sempat ada waktu dan tempat untuk beribadah. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya. Karena acara ini adalah untuk Anda, buat Anda. Saya mau tanya dulu, ada yang shift 3 ya? Yang shift 3 nggak? Ada berapa orang? Ngacung coba ngacung. Satu doang itu. Terima kasih ya, walaupun shift 3, tapi karena ada rasa ingin bersilaturahmi dengan teman-teman, sempetin dia mau hadir ke sini. Satu orang doang ya? Ya udah, 50.000. 50.000. Kesalahan kita. Ini sebagai contoh nih. Karena ada yang shift 1 aja malah sekarang udah. Satu lagi ya. Kan aku bilang Pak Andri. Nah, durasinya udah habis. Oke, kurang lebihnya untuk semuanya acara ini di program oleh Anda untuk Anda. Dan sekarang kita gimana supaya acara ini benar-benar penuh berkah, benar-benar bermanfaat.
itu nanti tergantung teman semua, dan ini akan menentukan kalau hari ini kita benar-benar bisa bersilaturahim, kita lebih bisa merasakan tahun depan kita akan ada lagi. Tapi kalau hari ini nggak kemungkinan, mungkin tahun depan pingsan aja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan aplaus sekali lagi untuk Ketua SPSI kita, Bapak Budi Jono. Kita doakan juga beliau senantiasa dikaruniai kesehatan, panjang umur dan kemampuan untuk membimbing kita semua menjadi karyawan yang baik di Dinaplas Jatake ini. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara selanjutnya untuk mempersingkat waktu, acara sambutan berikutnya atas nama manajemen PT Dinaplas kepada beliau yang terhormat Bapak Johannes Sugiarto Dermawan, waktu dan tempat kami persilakan. Sambutan ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi melanjutkan Pak Budi saya mengucapkan terima kasih semua panitia untuk acara ini. Kemudian satu hal yang saya selalu bicarakan bahwa kita harus bersyukur. Kenapa? Karena 3 tahun kita melewati pandemi, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa kita bisa ada di sini saat ini. Itu suatu berkah yang sangat luar biasa buat kita semua. Dan untuk tahun ini, tahun 2023 ini, kalau kita lihat bahwa tahun itu tahun yang jelas. Maksudnya secara ekonomi kita nggak tahu seperti apa, tapi saya tahu bahwa BP2 pasti akan jauh lebih baik. Dengan Q1 pencapaian kita sangat baik ya, dengan profit yang cukup lumayan. Tapi bukan berarti kita harus bersenang hati dulu, karena masih ada 3 kuartal lagi, Q2, Q3 dan Q4. Dan mudah-mudahan kita bisa lewati tahun ini dengan sangat baik. Amin. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan di sini, dari Depkes sampai dengan ke operator. Kenapa? Karena kerjasama dan kerja keras kalian itu sangat luar biasa ya, selama 3 tahun. Kalau kita lihat pada waktu awal-awal COVID ya, semua orang takut ya, tapi kita tetap masuk seperti biasa. Dan saya juga sangat bersyukur dengan manajemen yang begitu care, dengan kita diberikan vaksin, kita diberikan vaksin kedua, ketiga, dan booster ya, sangat care untuk kita semua. Dan yang terakhir, saya menghimbau, sekarang ini tahunnya itu agak sedikit berbeda maksudnya dalam arti fokus kita itu sekarang lebih dibawa ke arah health and safety ya, dengan ke arah yang satu level lebih tinggi menurut saya. Tapi itu bukan lebih tinggi bagaimana, tapi karena health and safety itu bukan hanya tanggung jawab dari manajemen, tapi itu tanggung jawab dari kita semua ya. Karena kemarin kita ada menang lomba ya, Pak Budi Jono luar biasa bikin video dengan Pak Jonas, dengan sama apa pamikonya? Oh, itu ya. Officer ya, luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa zero accident ya. Oke, dari saya terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke MC Pak. Bapak sebelumnya Bapak berkenan tunggu di sini, dan juga kami undang Ketua SPSI kita selaku perwakilan dari karyawan untuk melaksanakan acara selanjutnya, yaitu santunan anak yatim karyawan PT Dinaplas yang nanti akan diserahkan oleh Plan Manager kita Bapak Andri Kristianto, Plus yang mulia, Pak Jo dan Pak Budi untuk mendampingi Andri di sini. Untuk para anak yatim karyawan PT Dinaplas yang saya sebutkan boleh maju ke depan sekaligus atau mewakili. Di sini ada beberapa nama Pak. Semoga dengan kita menyantuni anak-anak yatim piatu dari karyawan
kita, anak yatim dari karyawan kita juga mendapat berkah dari doa-doa mereka. Yang pertama Ananda Bagas, yaitu anak dari Ibu Sumiatun dari Blo 1. Kalau ada silakan maju atau yang mewakili. Yang kedua Ananda Nabil, yaitu putri dari Ibu Tulasmini dari Blo 1. Yang ketiga Ananda Ozan, yaitu putra dari Ibu Sonda dari Blo 1. Yang keempat Ananda Siva, yaitu putri dari Ibu Nuni dari Blo 1. Yang berikutnya kelima itu Ananda Dian, yaitu anak dari Ibu Nur Samsiah dari Blo 1. Yang keenam Ananda Restu, yaitu putra dari Ibu Rubiah dari Blo 2. Yang berikutnya ketujuh Ananda Peter, yaitu putra dari Ibu Harini dari Decoration. Yang kedelapan Ananda Dimas, yaitu putra dari Ibu Nur Hayati dari Injection. Dan yang kesembilan yang terakhir yaitu Ananda Abelia, yaitu putri dari Ibu Iswati Injection. Yang disebutkan atau yang mewakili silakan maju ke depan. Ya, simbolis saja. Tunggu dulu kita foto bersama. Doain bapaknya dan perusahaan tempat ibu bekerja semoga tetap survive dan sukses ke depannya. Bapak dalam foto dengan mereka. Mas. Pegang dulu, Mat. Kasih dulu. Silakan suruh foto diambil. Pak Budi sebelah sana dari mana? Yang di dokumentasi itu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih pada Ibu Menteri dan Pak Budi. Terima kasih adik-adik semua. Sekali lagi didoakan tempat bekerja, tempat ibunya bekerja, semoga tetap langgeng dan sukses selalu. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karyawan-karyawati yang berbahagia dan karyawati PT 16 cetak yang berbahagia. Melanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti kita pada sore hari ini dalam rangka melaksanakan buka puasa bersama tahun 2023 ini, yaitu tausiah Ramadan yang nanti akan dilanjutkan dengan doa penutup dan doa pada saat buka puasa bersama nanti pada waktunya nanti, yang insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Ifron Abdul Basit dari Jatiwung. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelumnya kami harapkan para jamaah untuk merapat ke depan. Kita rapatin safnya ke depan aja biar gak terlalu jauh-jauhan gini. Kebetulan juga untuk saf yang di depan sana yang sekarang para jamaah duduk itu tempat untuk sholat, jadinya kita jaga kebersihannya. Nanti kalau mau buka puasa, kalau bisa saf pertama, kedua, ketiga yang di depan sana jangan sampai kotor. Jadi maju aja ke depan, maju ke depan sekalian. Yang jamaah putrinya juga bisa dirapatkan lagi ke depan biar pimpinan-pimpinan perusahaan kita juga bisa melihat bahwa antusias karyawan-karyawati PT Dinapas dalam mensukseskan acara buka puasa bersama ini, sehingga acara-acara buka bersama yang tahun-tahun yang akan datang juga akan dipermudahkan dalam pelaksanaannya oleh manajemen PT Dinapas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dari karyawan-karyawati PT Dinapas. Selanjutnya dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustadz Imron Abdul Basit untuk mengisi tausiah Ramadan kita pada sore hari ini, sekaligus nanti akan ditutup dengan doa dan acara buka puasa bersama. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Salam, adiknya Pak Camat, ke Bogor beli es doger. Emang ada yang pantun ini kita bukan. Yang jawab salamnya semangat, saya doain dapat THR. Nggak cair. Yang nggak jawab juga dapat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Johannes Sugiarto Dermawan, Bapak Jo, selaku Business Unit HIT. Juga tak lupa Bapak Andri Kristianto selaku Plant Manager DB2, juga Ketua SPSI DB2 Bapak Budi Sohano. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan panjang umur, juga diberikan kesabaran dalam memimpin perusahaan ini. Tak lupa yang saya hormati panitia pelaksana, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa terlaksana acara seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Bapak-bapak, para karyawan, karyawati, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umat beliau yang setia, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kita ngomong-ngomong maghrib itu jam 6 kurang, jam 6 kurang 3 menit. Berarti kita sebelum jam 6 kurang 3 menit pun udah selesai. Ngomong-ngomong saya mau tanya nih, mohon maaf bapak-bapak terutama. Ini bapak-bapak pada saum semua nggak? Pada saum semua ya. Bapak-bapak ini yang mohon maaf yang muslim pada saum semua ya. Ibu-ibu ini ibu-ibu pada saum semua nggak? Barangkali ada yang halangan, gak apa-apa ikut hadir. Alhamdulillah pada puasa tahun ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong masalah puasa, ini saya ngomongnya nggak bisa kencang ibu, karena kalau saya ngomong kencang Pak takutnya dibilang saya nggak puasa. Sama saya juga lemes jam segini mah enaknya apa coba? Keliling-keliling naik motor, nyari es kobo, nyari gorengan, ambil ngangin aja naik motor. Aduh mantap jam segini. Ini disuruh ceramah jam segini tenaga saya udah mau habis. Tapi insya Allah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi kembali dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para karyawan-karyawati di sini. Kenapa ada puasa di umatnya Kanjeng Nabi? Di umat Nabi-Nabi sebelumnya puasanya itu nggak full 1 bulan Pak. Kayak Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Itu disebutnya puasa setengah kehidupan.
Jadi kalau orang ngamalin puasa Nabi Daud usianya 30 tahun atau 40 tahun, berarti dia udah puasanya 15 atau 20 tahun. Puasanya Kanjeng Nabi sebelum datangnya puasa Ramadan itu ada puasa Muharram dulu. Terus beliau melaksanakan puasa Senin Kemis. Nah, untuk umatnya ini puasanya full pas sebulan. Enaknya enak mana? Enak yang full sebulan apa puasa Nabi Daud? Sama, Pak. Laparnya sama. Hausnya sama. Dari pagi sampai maghrib sama. Cuman keunggulannya lebih besar daripada puasa Ramadan 1 bulan. Itu enak. Kenapa umat Kanjeng Nabi saja yang melaksanakan ini? Karena begini Pak, kalau kita melihat runut sejarah, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, diciptakan menjadi adonan. Ini adonan dulu, sama diadonin dulu Nabi Adam itu kayak donat. Diadonin dari 60 macam tanah. Makanya kita warna kulitnya beda-beda. Ada yang putih, ada yang bulu, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Itu gak kurang dari 60 macam tanah kita ini. Ketika Nabi Adam sudah diadonin, baru Allah nyiptain akal untuk Nabi Adam. Kata Allah, "Hei akal, engkau akan aku masukkan ke dalam dirinya Nabi Adam." Akal nerima, kata akal, "Ya Allah, silahkan." Kemudian Allah bertanya kepada akal, "Ya akal, siapa aku dan siapa engkau?" Akal itu menjawab begini Pak, "Ya Allah, aku adalah makhluk dan engkau adalah khalik. Aku yang diciptakan dan engkau yang menciptakan." Dari pertanyaan itu akal lulus sehingga akal bisa masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah panggil yang namanya nafsu. Jadi akal itu sama nafsu itu berbarengan diciptain. Dipanggillah nafsu oleh Allah. Kata Allah, "Ya nafsu, engkau akan aku masukkan ke dalam dirinya Adam." Kata nafsu apa? Gak apa-apa, silahkan saja ya Allah. Ditanyalah oleh Allah, "Ya nafsu, siapa aku dan siapa engkau?" Itu nafsu menjawab, "Aku ya aku, engkau ya engkau. Kita gak ada urusan ya." Dari situ Allah murka. Bedanya jawaban antara akal dan nafsu itu jauh. Kalau akal menjawabnya aku adalah makhluk dan engkau adalah khalik, sementara nafsu menjawab gua ya gua, lu ya lu. Bahasa kita gak ada urusan kan? Dari situ Allah murka sehingga Allah sanksi nafsu ini, memerintahkan malaikat Malik penjaga pintu neraka. Kata Allah, malaikat Malik, bawa nih nafsu rendam di neraka selama 1000 tahun. Nafsu itu direndam di neraka 1000 tahun Pak. Ini nafsu kita nih, nafsu kita yang ada sekarang pada badan kita. Direndam di neraka 1000 tahun, habis itu diangkat lagi, habis diangkat ditanya lagi, "Siapa gua?" Kata Allah, "Siapa lu?" Nafsu masih menjawab, "Gua ya gua, lu ya lu." Itu bedanya nafsu sama akal. Jadi Pak Jo mohon maaf ini ya. Kalau ada anak buah yang susah dibilanginnya susah, diarahinnya susah, suruh begini kagak mau, gimana karakternya sendiri, itu orang berarti nafsunya gede gitu kan. Sama ibu-ibu juga diatur sama suaminya, "Mah kudu begini. Apa tahu apa sih? Ini mah urusan perempuan, urusan mama, make up urusan perempuan, belanja urusan perempuan, baju lebaran urusan perempuan. Pak, diam aja." Pak, istri kayak begitu nafsunya gede. Itulah ketawa kenceng istri siapa? Emang ya ibu itu nafsunya 9, laki-laki itu nafsunya 1. Kalau akal, ibu itu akalnya 1, laki-laki 9. Sesusah apapun poligami, laki-laki bisa ngakalin Bu. Karena dia akalnya banyak. Pura-pura mau keluar padahal main ke janda. Kan bisa ya, pura-pura mancing padahal ketemuan sama pacarnya. Makanya hati-hati punya suami yang suka mancing Bu. Awas di tempat mancing. Bapak suka mancing kan? Saya tahu loh ada orang yang suka mancing kayak gimana. Orang yang mancing itu tangannya bau keroto. Hati-hati pura-pura mancing, pura-pura ngebuburin. Kenapa? Akalnya banyak dia. Kalau ibu nafsunya yang gede.
Bapak segede apapun nafsunya kalah sama itu. Mektis kan jago tinju sama istrinya 10 menit bapak ngelai. Itu nafsu bedanya sama akal begitu. Makanya kata Allah, hei malaikat Malik, rendam lagi itu dia di neraka. Akhirnya direndam lagi di neraka selama 1000 tahun. Nafsu kita direndam di neraka 2000 tahun dulu itu. Setelah itu diangkat lagi, ditanya lagi, siapa buah kata Allah. Nafsu masih ngejawabnya, ya Allah kita mah nggak ada urusan. Saya mah saya, engkau mah engkau, ngapain sih dipaksain? Akhirnya kata Allah, apa ya malaikat, ini jangan direndam di neraka nih, kagak bener. Kalau direndam di neraka lagi, tetap jawabannya sama. Di mana ya Allah? Penjarakan dia. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum selama 100 tahun. Jadi nggak nyampe 1000 tahun, 100 tahun nafsu dipenjarakan. Itu nafsu sebelum masuk ke diri kita dulu. Akhirnya di penjara 100 tahun, setelah 1 abad selesai dipanggil lagi. Nafsu gimana? Nafsu datang dalam keadaan ngesot. Lemes lah, gak makan, gak minum 100 tahun Pak. Kita aja dari pagi sampai maghrib ngelihat kecoa baris itu udah kayak kurma kan. Saking nahalnya, Masya Allah, ngelihat oli aja udah kayak es teh. Nafsu datangnya ngesot. Kata Allah, nafsu kenapa ente ngesot? Ya Allah ampun ya Allah, gak kuat ya Allah, lemes saya, lemes. Nah sekarang kan ente udah nyerah. Iya ya Allah, gua tanya sekali lagi, siapa gua, siapa lu? Baru di situ nafsu menjawab, engkau adalah Khalik dan aku adalah makhluk. Lulus nafsu dari pertanyaan itu, akhirnya bisa masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam, termasuk ke dalam jasadnya kita. Makanya kata Allah di Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Untuk apa tujuannya? Karena mengalahkan hawa nafsu itu bukan dengan dibakar oleh api, tetapi dengan mengosongkan perut, menahan lapar dan dahaga. Insya Allah nafsu itu akan berkurang. Cuman masalahnya di bulan Ramadan ini kan setan itu kan gak ada. Setan kan di penjara katanya, direndam juga di dalam laut kan. Tapi nafsu kita kadarnya kan ditinggiin nih, ditaikin 10 kali lipat nafsu kita. Makanya kita lagi puasa ngelihat apa aja suka kebintang. Ya gak Pak? Bapak biasanya ngelihat istri pagi-pagi di rumah biasa aja. Bulan puasa, kayak ada yang beda nih. Kenapa? Itu godaan nafsu gitu. Jangan nyalain setan. Ada orang yang godin masuk warteg, saya mau kegoda sama setan, Pak Ustaz. Setan palelupean, setan dari mana? Kata setan, apa salah gua lagi gak ada bulan Ramadan, masih aja disalahin. Itu salah kita. Kenapa? Karena akal kita yang dikalahkan oleh nafsunya. Makanya syarat wajib puasa dalam agama Islam pertama adalah orang berakal. Bapak selumpuh apapun, ibu selumpuh apapun, nanti kalau udah tua, udah BAB di situ, kencing di situ, kalau akalnya masih sehat, ditanya sama anak kita, Ma, Bapak, ini siapa? Lu anak gua. Berarti ibu sama bapak masih wajib puasa. Kenapa? Akalnya masih sehat. Meskipun kita udah tua renta, udah lumpuh, kecuali kalau udah pikun Pak, akalnya kan udah hilang setengahnya. Karena kita kadang enggak kalau orang pikun. Makanya orang pingsan, orang epilepsi ketika puasa batal puasanya. Kenapa? Karena akalnya hilang meskipun sebentar. Orang mabuk hilang akalnya. Kalau orang tidur bagaimana? Orang tidur mah akalnya nggak hilang. Coba orang tidur bangunin, pengen HP enggak? Pasti dia menjawab pengen. Kalau orang sekalor mah nggak mungkin. Syarat wajib puasa itu harus akalnya yang sehat. Ada yang badannya sehat tapi akalnya nggak sehat. Orang yang suka di jalan mondar mandir nyari makanan segala macam, badannya sehat tapi akalnya kurang, itu nggak wajib puasa dia. Nggak wajib puasa. Makanya kalau ada orang masuk ke warteg, orang muslim ya, orang muslim masuk ke warteg, itu kita perlu pertanyakan akalnya.
Ini orang katanya sehat apa kagak? Ah, saya mah nggak kuat puasa, buka di rumah, nggak usah buka di warteg. Orang yang buka di warteg itu tandanya orang yang nggak mau mendoain puasa, ya nggak? Makanya akal kita jangan sampai dikalahkan oleh nafsu kita di bulan suci Ramadan. Agar puasa kita tetap stabil, puasa kita tetap mendapat pahala, tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Pantas kata Kanjeng Nabi, di akhir zaman umatku akan banyak yang melaksanakan puasa, tetapi tidak dapat apa-apa, cuma nahan lapar sama haus doang. Kenapa? Karena kurangnya ilmu untuk menjalankan ibadah puasa. Lihat di media sekarang banyak ustaz beli buku tentang agama Islam, fikih puasa, bagaimana cara puasa yang benar. Kan saya mah sambil kerja ustaz, nggak apa-apa puasa sambil kerja, kalau nggak kuat buka asal tadi kodokin. Lagi bulan puasa, daripada ngeliatin HP di tempat kerja dan istirahat, mending baca Quran. Ibu jangan main Instagram dulu, buka sama sop buah fotoin, bikin status. Ada orang yang gak sempet beli sop buah sama sekali seumur hidup, sampai sedih ngeliat sop buah, gak kebeli karena gak punya duit. Nah, kita masangin makanan minuman di status, itu gimana perasaan orang? Makanya jangan sampai media sosial juga mengganggu pahala ibadah kita. Baca Quran. Ustaz, saya mah gak bisa baca Quran mah. Quran yang Latin kan ada, gak bisa juga, itu susah. Baca Iqra gampang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pa sin si ya kata ya bapak sia. Baca Iqra sama dapat pahala sama. Gak bisa Ustaz Iqra juga gak bisa ngaji. Saya mau gak usah ngaji, kita ngajiin aja. Kenapa? Untuk menjaga kualitas kuantitas ibadah puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir di bulan puasa, bukalah pintu surga selebar-lebarnya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Dengan sedekah. Bapak, di Islam itu pelajaran bab sedekah bukan tentang sedekah kepada siapa, tetapi yang dipelajari di bab sedekah itu tentang siapa yang melakukan sedekah itu. Kitanya, bukan orang yang menerimanya, bukan. Kitanya ini ikhlas apa enggak? Kalau orang yang menerimanya mau muslim mau non muslim, itu tidak apa-apa di Islam itu. Mau ke musafir, mau ke pengamen, mau ke yang minta-minta ke rumah, mau ke tetangga, mau ke saudara, itu nggak apa-apa. Kan kita mah kalau ada yang nyapir ke rumah, oh orangnya masih kuat begitu, kuat kerja, ngapain lu minta-minta, dimarahin dan wajar, kasihnya 1.000. Kan begitu kita mah. Bukan yang dikasihnya, bukan kitanya yang ngasih. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilullah loh Pak. Khalilullah itu bukan bagi-bagi makanan. Jadi dia kalau makan suka prasmanan, ngundang tetangganya. Tiba-tiba ada kakek-kakek yang orangnya orang Majusi, penyembah api, lewat ke situ. Dia gak makan seminggu, minta makan ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, saya gak makan seminggu, minta makan loh. Kata Ibrahim, mohon maaf Pak, Bapak agamanya apa? Saya orang Majusi. Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, maaf Pak, ini yang makan di sini khusus pengikut saya orang Muslim. Bapak-bapak itu pergi dengan meneteskan air mata dalam keadaan perutnya lapar. Di situ Allah menegur Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, dia usianya 70 tahun loh. Terus ya Allah, dia masih bisa ngedik, nyawanya masih ada, dia masih bisa jalan. Siapa yang kasih kenikmatan itu? Ya Engkau ya Allah. Apakah aku memberikan kenikmatan kepada mereka dengan mempertanyakan akidahnya apa? Tidak, kata Allah. Aku tidak pernah menanyakan keyakinan seseorang itu apa. Selagi aku memberikan kenikmatan, maka lakukanlah kebaikan. Mau ke orang muslim ataupun non muslim, kebaikan Bapak tetap berlaku. Harus kita laksanakan. Tebarkan kebaikan, jangan berbicara tentang kebenaran. Setelah berbicara kebaikan, melakukan kebaikan, baru kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Jangan kita merasa paling benar. Pan dia mah beda akidahnya sama kita. Pan dia mah anu. Jangan begitu. Selama dia masih manusia sama dengan kita ciptaan Tuhan,
berarti dia saudara kita. Paham Pak ya? Sedekah. Bersedekahlah meskipun sedikit, yang penting ikhlas. Kepada siapapun sedekah menebarkan kebaikan sangat dianjurkan oleh agama, dan itu paling disukai oleh Rasulullah. Sementara Allah akan membukakan pintu surga selebar-lebarnya untuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, bisa beribadah puasa, sholat tarawih dan lain sebagainya di tahun ini. Mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita bisa mengikuti jejak perjalanan amaliyah ibadah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin tidak bisa panjang lebar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat khusus bagi saya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila yang saya sampaikan benar, itu datangnya dari Allah, dan apabila yang saya sampaikan salah, itu datangnya dari kebodohan pribadi saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, sekarang memimpin doa sekalian. Ala hadirin ya wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati bil kitab sil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihatil mu'attamah sabil wasallam ta'ala bi kulli khair. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Zat yang maha baik, Engkau Zat yang maha perkasa. Lindungilah kami semua ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami semua ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, urusan duniawi dan urusan ukhrawi kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa kami yang besar ataupun dosa-dosa kami yang kecil, dosa-dosa kami yang terdahulu ataupun dosa-dosa kami yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kedua ibu bapak kami. Sayangilah mereka, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah keluarga-keluarga kami, kerabat-kerabat kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dari segala mara bahaya yang akan terjadi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan, kemudahan kepada urusan kami, kepada pekerjaan kami. Jadikanlah ladang usaha kami, ladang kerja kami menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Ya Allah, lindungilah orang-orang yang senantiasa mencintai kepada kami. Panjangkanlah usianya ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah yang Zat yang maha perkasa, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga ya Allah ibadah kami bisa diterima semuanya di sisi-Mu. Kuatkanlah iman Islam kami ya Allah, sehingga seandainya suatu saat nanti ajal tiba, mautkanlah kami dalam keadaan maut husnul khatimah. Ya Allah yang Tuhan kami, jadikanlah anak keturunan kami menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi orang-orang yang berbakti akan segala perintah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah urusan kami ini menjadi urusan yang membawakan pahala kepada kami. Jadikanlah urusan pekerjaan kami ini menjadi urusan yang sangat berkah untuk keluarga kami. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin.
ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Ifron Abdul Basit tadi menjadi bekal bagi kita semua dalam menyempurnakan bulan Ramadan tahun ini. Semoga puasa dan ibadah-ibadah yang menyertai kita di bulan suci Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jaminan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Dan juga tetap sambil berdoa, semoga Allah panjangkan umur kita, beri kesehatan pada kita sehingga masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Baiklah para jamaah sekalian, Bapak Ibu, karyawan-karyawati PT Tina Plus, saat lagi kita akan sampai pada azan maghrib untuk wilayah Catakya dan sekitarnya. Sambil menunggu masih ada 2 menit nanti, mungkin Ustadz Muhammad Soleh bisa memimpin selawatan sambil menunggu waktu. Mungkin saya di sini, Ustadz. Sugeng mungkin. Sugeng ya Bapak Ibu, nanti setelah azan maghrib, khususnya yang pria mungkin bisa, yang sudah punya wudhu silakan langsung sholat maghrib setelah membatalkan puasa. Setelah itu kita minta izin kepada Bapak Jo dan Pak Andri untuk kita berbuka puasa bersama di tempat ini. Insya Allah kita akan bersihkan tempat ini kembali seperti sedia kala, seperti kegunaannya. Baik ya, mudah-mudahan gak usah nyampe ke produksi teman-teman. Kita buka puasa di tempat yang sudah kita sediakan. Kita maknai, kita semarakkan kebersamaan kita di tahun ini setelah mendapat kesempatan untuk melakukan acara buka puasa bersama kami. Oke, sedikit Pak Ustadz, 1 menit sambil nanti juga bikin doa berbuka puasa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi ya Rabbi bil Mustafa. Allah Allah barik qasidana Allah ya Allah wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita baca doa berbuka puasa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Teman-teman yang ada di depan itu agak maju sedikit ya, nanti bisa dipakai buat sholat. Yang lain tetap jaga kebersihan, sisa-sisa makannya ditempatkan. Kita udah sediakan banyak tempat sampah, jaga kebersihan lingkungan kita. Silakan yang mau sholat maghrib dulu, silakan. Yang mau langsung santapan buka puasanya kami persilakan. Sekali lagi kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk manajemen PT Dinaplas, Jatake, Pak Jo, Pak Andri, Pak Dadang dari DPT HRD dan juga DPT yang lainnya telah mensupport kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk memberi pencerahan pada kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan panitia atas kerja kerasnya sehingga tempat acara ini bisa berlangsung sesuai apa yang kita rencanakan, dan terima kasih yang